Shalom jemaat GBI Ebenezer dimanapun berada. Happy Sunday. Mari kita rayakan kebaikan Tuhan. Arahkan hati dan tujuan kita puji dan pujikan. Amin. Bukan bersuka karena kebaikanmu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali bersama dengan kita semua, saudara. Walaupun kita ibadah secara online ya. Jadi kita biasanya ada ibadah online yang jam 6 dan ibadah raya yang kedua yang live streaming. Tapi karena PPKM darurat saat ini, kita mengadakan hanya satu kali ibadah ya. Ya, jadi sejak tanggal 4 kemarin ya, dan hari ini tanggal 11 Juli, juga nanti tanggal 18 Juli kita tetap adakan ibadah di rumah saja. Jadi hanya satu kali yang bisa diakses dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi ya? Jam 6 pagi. Jadi kita juga semua settingannya ada di rumah. Puji nama Tuhan. Bagaimana dengan waktu saudara yang comfortable? Mau ibadah jam 6 langsung, atau mau jam 7, atau bahkan sore hari pun sampai malam hari masih bisa diakses untuk beribadah bersama. Puji Tuhan, kita tetap menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian selamat bergabung yang baru pertama kali. Puji nama Tuhan, di sini ada nomor hotline yang bisa dihubungi. Silahkan menghubungi nomor hotline, bahkan ada barcode yang bisa di-scan untuk mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian memerlukan pelayanan, baik untuk didoakan ataupun mungkin ada yang sakit minta didoakan untuk baptisan. Mungkin BPKM darurat kita tidak adakan baptisan di gereja ya Det ya. Tapi tetap kita layani secara Zoom ya. Jadi ada hamba Tuhan yang siap membantu Bapak Ibu sekalian, saudara yang membutuhkan pelayanan, membutuhkan doa. Ya, puji nama Tuhan. Dan ibadah EHK tetap kita adakan jam 9. Jam 9. Ya, nanti jam 9. Ibadah Youth jam 3 sore MP, nanti. Jam 3 sore. Kemarin ada ibadah wanita jam 10 oleh Pastor Julita Manik dengan tema No Worries. Masih tetap bisa kita para wanita, lihat. Ayo bergabung, yang belum bergabung cepat-cepat buka ya di channel YouTube GBI Ebenezer Official. Ya, puji Tuhan. Juga nanti lihat ada info-info berikutnya, mungkin ada MP yang Couples and Pro. Silakan nanti mengikuti Instagram maupun Facebook GBI Ebenezer. Ya, puji nama Tuhan. Kita tetap di dalam perlindungan Tuhan, walaupun saat ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mungkin secara manusia ya kita sedih, ada yang kehilangan saudara ataupun keluarga, teman sahabat teman sahabat. Kita pun juga mendapatkan berita-berita seperti itu, ataupun ada yang saat ini mengikuti ibadah ada di rumah sakit ataupun isoman. Tetap semangat, dan percaya Tuhan pasti memberikan kita kekuatan, pertolongan dan kesembuhan. Puji Tuhan, tetap semangat mengikuti ibadah. Amin. Sekarang sebelum kita mengikuti ibadah dari awal pertengahan hingga akhir, kita minta pimpinan Roh Kudus, pimpinan Tuhan Yesus, supaya kita semua pasti dilawat oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita berdiri bersama. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kami patut tentu bersyukur atas pemeliharaanmu, dalam penyertaan-Mu dalam segala kehidupan kami. Sehingga Tuhan, hari ini kami patut tentu berkumpul untuk memuliakan dan mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga Tuhan, kami berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Engkau urapi, Engkau penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kami percaya ibadah kami hari ini, kami merasakan lawatan Tuhan, kami merasakan hadirat Tuhan
Tuhan, kami merasakan jamahan Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga Tuhan, kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang melayani. Engkau urapi gembala sidang kami Pendeta Amos Osea akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai Tuhan, Engkau Tuhan pakai lebih dahsyat lagi dengan pengurapan khusus Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu itu dapat mengubah hidup kami. Firman-Mu itu memberikan kemenangan bagi kami. Firman-Mu itu memberikan kekuatan bagi kami Tuhan, supaya kami bisa berjalan bersama dengan Kau Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan melayani, baik yang mempersiapkan puji-pujian Tuhan. Kami percaya pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah pujian kami. Dan saat kami bersorak-sorak, kami saat menyanyikan pujian Tuhan, Engkau hadir dalam puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih bahkan setiap pelayan-pelayan yang terlibat dalam pelayanan hari ini Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau pakai mereka Tuhan, baik sound juga Tuhan, bahkan multimedia, bahkan Tuhan semua terlibat dalam pelayanan Tuhan. Biarlah pengurapan khusus dalam hidup mereka Tuhan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik yang di rumah Tuhan, Engkau Tuhan melawat mereka Tuhan, Engkau memenuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap jemaat-Mu mengikuti ibadah akan dilawat oleh Tuhan, akan menikmati lawatan Tuhan. Mungkin mereka ada yang sedang dalam pemeringan tubuh yang sakit Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menjamah mereka, Engkau akan menolong mereka Tuhan, Engkau akan menyembuhkan mereka Tuhan, dan mereka akan menerima kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hari ini Tuhan. Kami percaya ibadah kami ini menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami berserahkan semua Tuhan rangkaian ibadah dari awal pertengah sampai akhirnya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. GBI Ebenezer, satu sukacita yang luar biasa apabila pagi hari ini kita dapat bersama-sama memuji Tuhan dan merayakan kebaikan-Nya yang luar biasa. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdiri dan bersukacita di dalam Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Yang ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Haleluya. Bersukacita di dalam Dia. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku.
Dia baik bagiku. He's so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Terima kasih Bapa yang baik, tidak pernah meninggalkan kami, selalu ada bersama dengan kami, bersama dengan Bapak Ibu Saudara-saudari, dan juga ada bersama-sama dengan saya. Tidak usah takut, tidak usah khawatir di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Oh, kira lama sudah dibiarkan. Oh, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Oh, kami datang kepadamu ya Bapa. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang,
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, oh Tuhanku. Di dalammu ku tak takut, di dalammu ku tak gentar. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah kau bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Angkat tanganmu, katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Takut takut, takut gentar, takut cemas, sebab rohmu di dalamku. Sikibiri arelebesede, shababasuri biridi arelebeye, kimaruli biridi biridi. Kimaruli biridi arelebeye, shibiri aralamaso, kimarala marala. Thank you, Jesus. Kau yang hadir saat ini bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan, bersama-sama dengan putra-putri kerajaan Allah. Engkau yang membangkitkan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menyegarkan setiap daripada kami. Hadirat-Mu kuat dan nyata saat ini. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you,
the darkness, my God, that is who you are. 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 Oh, oh, oh. Kau pembuat keajaiban, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Even when I don't see it, You're working. Even when I don't feel it, You're working. You never stop, You never stop working. You never stop, You never stop working. Even when I don't see it, You're working. Even when I don't feel it, You're working. You never stop, You never stop working. You never stop. Oh, even when I don't see it, even when I don't see it, You're working. Even when I don't feel it, You're working. You never stop, You never stop working. You never stop, oh, never stop. Even when I don't see it, You're working. Even when I don't feel it, You're working. You never stop, oh, never stop, never stop, never stop. Oh, You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. Oh, I worship You, I worship You, I worship You. Shalom jemaat GBI Ebenezer yang Tuhan kasihi. Apa kabar? Saya tahu mungkin saudara ada yang baik-baik saja, mungkin ada juga yang terkontaminasi oleh virus COVID. Tapi kita mau sama-sama percaya, kita mau datang sama Tuhan. Tuhan yang sama, yang begitu mengasihi kita, kasihnya gak berubah. Mau lagi masa pandemik maupun masa gak pandemik. Mau di wave 1, mau di wave 2. Gelombang pertama, gelombang kedua, kasihnya sama saudara. Kasihnya tetap ada untuk kita semua dan pribadinya selalu setia dan menyertai kita. Karena itu saudara, hari ini kita mau datang sama Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa kasih kita kekuatan, yang bisa kasih kita damai sejahtera. Di tengah kondisi yang kembali tidak pasti, kita percaya Tuhan tetap pasti. Karena itu kita mau mendekat sama Dia. Saudara, saya baru aja berulang tahun. Tuhan taruh sebuah kerinduan di hati saya. Saya merenungkan, ya Tuhan memberikan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan saya. Saya punya istri yang cantik, yang mengasihi saya dan mengasihi Tuhan. Saya punya pekerjaan yang baik. Saya punya rumah yang layak. Saya punya segala sesuatu yang dibutuhkan. Saya gak berkekurangan. Tapi saya mau belajar untuk bukan hanya bersyukur atas semua hal baik yang bisa diberikan oleh Tuhan secara duniawi gitu kan. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang baik datang dari Tuhan. Bahkan baju yang saya pakai pun itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan izinkan, boleh saya beli, boleh saya gunakan. Segala sesuatu yang baik Tuhan boleh izinkan, saya terima. Tapi saya gak mau hanya bersyukur karena hal-hal tersebut. Saya merenungkan kembali, Tuhan, percuma kalau saya punya semua yang baik yang Tuhan berikan, tapi saya gak punya rohnya Tuhan. Percuma kalau saya punya kesehatan, saya punya kekuatan, saya punya pelayanan yang berdampak mungkin. Saya punya uang di rekening saya yang banyak mungkin. Saya punya orang-orang yang baik, tapi kalau saya gak punya hadirat Tuhan, maka semuanya sia-sia. Karena itu, ayo kita sama-sama hari ini menyadari bahwa yang terpenting dan terbaik adalah berada di dalam hadirat Tuhan. Menyadari kehadirannya, peka akan pribadinya. Karena hanya hal itu, hanya Dia yang bisa membuat kita terus bertahan di tengah hal-hal yang tidak enak, di tengah hal-hal yang gak sesuai ekspektasi kita. Karena itu yuk kita datang sama Tuhan. Kita mau bilang bahwa Tuhan, yang kurindukan hanya Engkau.
Kalau mungkin hari-hari ini masih ada hal-hal lainnya yang lebih kami rindukan selain Tuhan, tolong Tuhan pulihkan hati kami, pulihkan pikiran kami supaya hanya Tuhan yang menjadi kerinduan kami, bukan yang lain. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Engkaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya. Biarkan Roh-Mu tinggal di dalamku, Tuhan, selamanya. Biarkan Roh-Mu tinggal di dalamku, Tuhan, selamanya. Biarkan Roh-Mu tinggal di dalamku, Tuhan, selamanya. Aku milik-Mu dan Kau milik-Ku.
Engkau milikku Tuhan, yes. Selamanya aku dalam-Mu dan Engkau dalam-Ku Tuhan, selamanya. Walau usahaku kembali bergoncang, walaupun tubuhku kembali jatuh sakit, namun saat Kau di dalamku dan saat ku di dalam-Mu, aku tak masalah, karena Kau pegang erat aku Tuhan. Takkan Kau lepaskan aku Tuhan, oh, ku aman di dalam-Mu dan Engkau di dalamku, oh, tak perlu ku takut, tak perlu ku ragu, tak perlu ku bimbang, selama Engkau hadir di dalam hidupku. Tak perlu ku takut, tak perlu ku goyah, selama Engkau hadir di dalam hidupku. Tak perlu ku ragu lagi, tak perlu ku takut lagi, selama diri-Mu hadir di dalam hidupku. Tak perlu ku takut lagi, tak perlu ku ragu lagi, selama diri-Mu hadir di dalam hidupku. Tak perlu ku takut lagi, tak perlu ku ragu lagi, selama diri-Mu hadir di dalam hidupku. Ku tahu Engkau selalu ada di mana ku ada, dan kini aku pun ingin ada di mana Kau ada. Ada di mana Kau ada Tuhan, oh, ada di mana Kau ada. Itu kerinduanku, itu permohonanku. Ada di mana Kau ada, oh Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Mari kita sama-sama katakan, oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, Yesus. Tak ada yang lain yang ku percaya, yang ku andalkan selain Engkau Tuhan. Sekali lagi sama-sama kita katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan,
mengasihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan, tiada lain yang ku percaya, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Bawa kami lebih dekat, karena Kau yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami percaya akan firman-Mu yang menjadi kekuatan buat setiap kami pada saat situasi yang sulit seperti ini. Kami butuhkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya pada waktu kami mengaminkan firman Tuhan, kami hidup dalam firman Tuhan, kami melakukan firman Tuhan, maka kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan, kami punya masalah. Kami percaya firman Tuhan selalu menjadi pelita, menjadi terang buat setiap langkah hidup kami. Roh Kudus tolong kami supaya setiap kata kalimat firman Tuhan berbicara buat setiap kami, dan setiap kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk sekalian. Kita kembali lagi ke rumah. Dalam situasi yang seperti ini saudara, kita harus mendukung program yang disebut dengan PPKM darurat. Jadi kami biasanya saudara melayani langsung dari gereja, jadi ibadah live streaming dari gereja maupun juga ibadah pagi saudara, kami lakukan semua dari gereja. Tapi karena keadaan ini saudara, kita harus dukung pemerintah dalam programnya, kita harus stay at home, maka kami kembali lagi saudara ke rumah. Ya, inilah dia settingnya, kembali ke rumah. Tapi saya percaya saudara, walaupun ya settingnya tidak dari gereja, ya pelayanan kami tidak lakukan dari gereja, tapi kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang selalu menolong hidup kita. Saya selalu meyakini saudara, dimanapun kita berada, asal kita sungguh-sungguh membuka hati kita untuk firman Tuhan, menyembah Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan, dimanapun saudara berada, saudara pasti akan mengalami kehadiran Tuhan yang luar biasa. Saya dengar kesaksian saudara, ada yang mengikuti ibadah GBI Ebenezer saudara dari kendaraan. Ya, pada waktu puji-pujian dia ikuti, mungkin karena dia harus keluar kota jadi harus ikuti ibadah saudara di tengah perjalanan. Tetapi ketika mendengar puji-pujian, hatinya sudah mulai disentuh. Ketika mendengar firman Tuhan saudara, ada sesuatu yang terjadi dalam hati dan hidupnya. Sehingga ini kesaksian yang saya dapat, dia berhentikan mobilnya saudara, dan dia mengalami kehadiran Tuhan. Di pinggir jalan dia menyembah Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan sungguh-sungguh persoalan pergumulan hidupnya kepada Tuhan. Dan saya percaya itu pun bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya pada saat ini. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya akan bicara tentang no worries. Kita punya tema 1 bulan ini saudara, bagaimana orang-orang percaya menang atas kekhawatiran. Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Mari kita baca firman Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-29. Matius pasal 6 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-29 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Puji Tuhan, kita yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan menyimpan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebuah penelitian diadakan, apa yang paling mengkhawatirkan hidup manusia. The top 5 things people worry about. Nomor 1 saudara, orang khawatir akan pekerjaan. Salah satu tarik ulur yang terjadi dalam situasi pandemi ini, pemerintah kita mau menetapkan, orang bilang dulu istilah PSBB, sekarang kita pakai istilah PPKM atau lockdown, orang pakai istilah. Khawatir saudara, kenapa? Karena bisa menyebabkan orang banyak kehilangan pekerjaan. Di Indonesia sudah 7 juta orang saudara kena PHK akibat pandemi ini.
Jadi ini membuat banyak orang mengalami namanya kecemasan, kekhawatiran. Karena ini bicara tentang dapur. Kalau dapur sudah dia mengepul saudara, itu jadi masalah, jadi bahaya. Kenapa? Karena merembet ke hal yang kedua, yaitu worrying about money. Worry about money, over money. Itu hal yang kedua. Saudara, kalau kita bicara tentang kekhawatiran, saya sudah bahas minggu lalu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dengan kata lain saudara, manusia selalu khawatir tentang masalah keuangan. Masalah cian, fulus, hepeng, health money. Saya sudah singgung dalam khotbah saya minggu lalu. Itu kekhawatiran kedua saudara, dari seluruh manusia katanya. Kekhawatiran yang ketiga adalah kekhawatiran masalah kesehatan. Jadi di tengah-tengah pandemi ini saudara, banyak orang saudara khawatir. Sekarang saudara udah batuk sedikit, demam sedikit, orang sudah mulai cemas, sudah mulai khawatir. Ini COVID bukannya? Sehingga saya lihat di YouTube saudara, ada seorang dokter mengupload satu, ya boleh katakan education, bagus juga ini dokter. Dia berkata mana yang flu, mana yang COVID. Karena sekarang orang baru batuk sedikit sudah minta di apa saudara, di karantina atau diisolasi di rumah sakit. Sehingga akhirnya pemerintah kita saudara, rumah sakit kewalahan menghadapi orang-orang yang sebenarnya dia gejala ringan. Dia isolasi di rumah saja secara mandiri, oke. Tapi orang zaman sekarang kan khawatir, ya enggak. Kalau dulu saudara kita lihat orang tampangnya tatoan, ya enggak. Tampangnya serem gitu, ya enggak. Kita mulai khawatir nih, jangan-jangan nih, ya enggak. Tukang copet, tukang todong, penjahat gitu ya. Tapi sekarang enggak saudara. Kita enggak khawatir sama orang-orang begitu. Tapi kita khawatir sama orang yang kalau kita dalam satu ruangan, dia batuk-batuk terus. Itu kejadian saudara. Ada orang naik kendaraan umum, dia batuk-batuk terus. Itu supirnya berhenti, ya, kalau nggak salah naik mikrolet. Itu orang disuruh turun. Takut saudara, ini yang namanya COVID katanya. Saudara, sekarang orang khawatir terhadap masalah kesehatan. Saudara, orang juga khawatir. Ini yang keempat katanya. Apa yang orang pikirkan tentang dirinya. Worry about what others think. Nah ini yang seringkali saudara sampai kita sadari. Jadi seringkali kita khawatir apa kata orang, apa kata tetangga, apa kata teman. Apalagi kita sekarang saudara dalam dunia medsos. Kita sering upload. Dan ketika ada orang saudara ya kasih komentar yang ya rada nyinyir, gak enak. Waduh udah gak nyaman kita. Ya makanya saudara ada sekarang aplikasi-aplikasi yang membuat kita saudara langsung berubah. Hidung menjadi mancung, mukanya jadi apa ya, jadi kurus ya, nggak kayak pohon kelapa. Kurus kayak pohon kelapa mukanya ya, gitu. Pokoknya dibuat jadi cantik karena kita sibuk saudara ya memikirkan apa kata orang. Saya pernah baca hasil penelitian. Orang tuh mikirin kita cuma 2-3 detik doang, bener ya nggak? Kalau saudara nih ya nggak pakai baju yang aneh, orang cuma mikir saudara gini, aneh itu orang 2 detik doang, habis itu dia mikirin dirinya sendiri. Karena sekarang saudara orang lebih banyak sibuk mikirin diri sendiri. Kita lagi pusing sama diri sendiri katanya saudara. Saya suka mengatakan begini, kalau kita ini selalu ya hidup kita dikuasai oleh apa yang orang pikirkan. Saya teringat kisah saudara, ada suami istri dari sebuah desa. Dia mau menjual itu keledainya. Ya seekor keledai saja yang mereka punya saudara. Mereka mau jual karena mereka sedang membutuhkan ya uang gitu, jadi mau jual keledainya. Saudara, ketika berangkat dari desanya, ya suami istri ini menunggangi keledai ini. Dan orang-orang di desanya langsung kasih komentar, bakal mati dia tuh keledai. Mati nih orang nih gak punya peri kedatangan gitu yang. Akhirnya saudara pas masuk di desa B, ya dia berkata kepada istrinya, ya ini suami, udah. Ya bu, kamu aja yang naik keledai, saya yang jalan. Masuk di kampung B, orang-orang komentar lagi, nih laki-laki takut sama istri. Karena istrinya yang menunggangi keledai. Masuk di kampung C. Di kampung C, ya istrinya berkata, Pak tadi kamu dibilang suami yang takut istri. Sekarang kamu aja yang naik keledai. Pas masuk di kampung C, apa yang terjadi? Langsung orang-orang di kampung saya berkata, laki-laki gak sayang sama istri. Masa istri yang suruh jalan, dia yang enak-enak naik keledai. Akhirnya saudara masuk di kampung D. Suaminya berkata, tadi kita naik sama-sama keledai ini. Orang berkata, kita gak punya peri kedatangan. Waktu saya naik, saya dibilang, ya saya gak punya kemanusiaan sama istri. Ya saya gak punya belas kasih sama istri. Waktu kamu yang naik, saya dibilang suami yang takut sama istri. Gimana kalau kita
masuk di kampung ini, ya tidak usah kita naiki keledai ini. Dan mereka lakukan, saudara. Dan apa yang terjadi? Komentar orang-orang di kampung D, bego banget sih ya, nggak punya keledai, nggak dinaikin gitu, saudara ya. Jadi kita seringkali khawatir apa kata orang. Kita berhutang, kita punya gaya hidup, kita mau bikin levelnya naikin supaya orang berkata luar biasa. Bahasa Jepangnya luar biasa. Saya tidak mengatakan bahwa kita saudara asal-asalan dalam hidup ini. Sembarangannya hidup, enggak. Tetapi saudara kalau kita sibuk terus apa kata orang, kita stres, kita cemas. Depresi lama-lama. Saudara, kekhawatiran yang kelima manusia adalah worrying about the past. Banyak orang-orang saudara yang hidupnya cemas terhadap masa lalu yang tidak bisa dirubah lagi. Kesalahan masa lalu, perbuatan salah di masa lalu, feeling guilty-nya dibawa terus. Kecemasannya menjadi beban dalam hidupnya, menghantui hidupnya karena masa lalunya. Saudara, kalau kita percaya Tuhan Yesus telah mengasihi kita, telah berkorban buat setiap kita, telah mengampuni kita. Saya percaya saudara, Tuhan telah mengampuni dosa kita yang di masa lalu. Di masa lalu Tuhan sudah mengampuni. Baiklah kita saudara percaya bahwa Tuhan yang kita percayai, yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengasihi kita, yang telah memberikan kita keselamatan yang kekal. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, mari kita bicarakan saudara apa yang firman Tuhan katakan. Mengapa orang percaya menurut firman Tuhan Yesus kita tidak boleh hidup dalam kekhawatiran? Mengapa orang percaya menurut firman Tuhan Yesus tidak boleh hidup oleh kekhawatiran atau dikuasai oleh kekhawatiran? Yang pertama saudara, Tuhan Yesus katakan karena hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Hidup kita bernilai di hadapan Tuhan. Matius 6 ayat 26 berkata begini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Manusia diajar dengan satu konsep manusia modern, teori evolusi. Saya ingat dulu waktu SMP guru saya, guru ilmu pengetahuan alam ya, guru biologi apa-apa gitu ya. Waktu SMP itu orang Batak namanya Pasitorus. Pasitorus itu saya SMP di PSKD 1 di Jalan Menteng Perapatan tuh, Kuitang ya. Di seberangnya GKI Kuitang, nah itu ada sekolah PSKD 1. Nah saya jebolan SMP PSKD 1 di situ ya. Saudara, waktu saya sekolah guru-guru kami, ini sekolah Kristen kan, PSKD itu Perkumpulan Sekolah Kristen Jakarta, D-nya itu J zaman dulu ya. Tapi teman-teman dulu suka bandel, bikin pelesetan PSKD itu Perkumpulan Sekolah Kekurangan Dana. Mohon maaf. Kenapa? Karena sumbangan dulu. Itu dulu ya. Itu dulu PSKD dulu ya. Saudara, tapi PSKD ini melahirkan banyak orang-orang yang luar biasa ya. Ahok tuh ya jebolan PSKD loh saudara ya. Ahok tuh tamatan SMA 3 PSKD ya. Saya tamatan SMA 1 PSKD ya. Satu angkatan saya sama Pak Ahok ya. Saya pernah cerita sedikit saudara ya. Tapi balik lagi waktu SMP saya ingat dulu guru biologi pengetahuan alam Pasitorus. Ya, karena harus ikuti kurikulum pemerintah mengajarkan teori evolusi. Saya ingat tuh. Nah Pasitorus ini sintua di gereja HKBP. Saya nggak tahu HKBP di mana saudara. Jadi kami langsung tanya. Ya, Pak Pasitorus, benar nggak bahwa manusia itu hasil evolusi? Dulunya kita adalah, nenek moyang kita adalah monyet. Tapi karena berevolusi, sudah lihat gambarnya, ya, jadi kita berubah, akhirnya kita jadi manusia seperti sekarang. Dulu kita adalah makhluk yang berbulu, tangannya panjang, berevolusi, dan akhirnya kita seperti begini. Makanya kalau ada orang yang bulunya banyak, suka diejek sama teman-teman, warisan nenek moyang ya. Saudara, tapi Pasitorus rupanya dia percaya firman Tuhan. Dia berkata, sudahlah. Ini pelajaran kita lah. Sudahlah ya. Tidak usah dibahas. Pokoknya kita percaya Alkitab saja. Wih luar biasa sintua HKBP Bapak Pasitorus. Saudara, saya meyakini apa yang firman Tuhan katakan. Saya tidak akan bahas di sini saudara. Ini perlu seminar khusus. Ya, kami punya argumentasi tersendiri saudara. Kenapa kita percaya kepada penciptaan. Karena kenapa saudara? Alkitab mengatakan demikian. Binatang dipisahkan tersendiri dalam penciptaan. Saudara lihat pada hari yang ke-6.
Tapi saudara, manusia diciptakan. Alkitab jelas mengatakan, so God created man in his image, in his own image. The image of God, he created him. Male and female, he created them. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Imago Dei, Selem and Demut. Kenapa saudara? Manusia sudah diciptakan menurut gambar dan rupanya. Karena manusia mendapatkan otoritas untuk apa? Menguasai bumi. Bukan binatang. Makanya ketika manusia berdosa saudara, Allah sudah menyiapkan penebusannya. Kalau sudah baca dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Di surah pertama kali saudara, Allah sudah menetapkan dalam Alkitab saudara. Rencana keselamatan buat manusia. Dan kalau kita baca dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ini ayat yang sangat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. He gave his one and only son. Sehingga setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Kalau Yesus Kristus mati di kayu salib, menebus dosa manusia, itu menunjukkan hidup kita sangat bernilai. Sangat berharga. Kalau kita renungkan ini saja saudara, seharusnya kita gak boleh khawatir. Kita gak boleh cemas. Kenapa? Karena kita saudara ciptaan yang mulia di depan Tuhan. Walaupun kita sudah jatuh dalam dosa, tetapi saudara, karya dalam Yesus Kristus di kayu salib membuat kita saudara yang kehilangan kemuliaan Allah dipulihkan kembali. Saudara, ini menunjukkan bahwa kita berharga di mata Tuhan. Hidup kita begitu berharga sehingga Allah sendiri dalam Yesus Kristus yang mati di kayu salib menebus dosa kita. Bukankah kita sungguh berharga? Tapi kita kenapa khawatir? Saudara, bagaimana kita mengatasi kekhawatiran? Ini yang Tuhan katakan. Kita rubah fokus. Lihat burung-burung di langit. Perhatikan bunga bakung di ladang. Ciptaan Tuhan yang lebih rendah levelnya daripada manusia. Tetapi saudara, Tuhan pelihara. Apa sih yang namanya kekhawatiran? Kalau saudara buka dalam kamus bahasa Indonesia, kekhawatiran itu adalah sebuah perasaan takut, gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Siapa yang tahu masa depan hidup kita? Orang-orang yang mengaku dirinya peramal-peramal pun seringkali ramalannya bukan meleset lagi, bleset. Banyak orang mengaku dia bisa membaca masa depan hidup seorang. Itu semua kebohongan. Iblis itu tidak maha tahu. Iblis tidak maha hadir. Saudara, hanya Tuhan yang maha tahu dan maha hadir. Karena dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudara, Tuhan berkata kita harus berubah fokus. Kenapa? Begini saudara. Kalau minggu lalu saya singgung tentang hukum fokus. Mari kita lihat sekali lagi saudara. Dari pikiran masuk kepada fokus kita. Masuk pada perasaan. Jadi yang namanya kekhawatiran itu kalau sebuah perasaan. Kekhawatiran itu kalau sebuah perasaan. Itu berarti perasaan kita dipengaruhi oleh pikiran. Pikiran kita itu saudara bekerja yang namanya hukum fokus. Coba saudara lihat di sini. Coba saudara lihat di gambar ini. Apa yang saudara lihat? Kertas putih dengan apa saudara? Titik hitam. Saudara pasti akan langsung lihat titik hitamnya. Padahal ada kertas putih saudara. Bagian putih, lembaran putih yang lebih besar daripada titik hitam yang kecil itu. Ini yang sering kali terjadi saudara dalam hidup manusia. Seringkali kita salah fokus dalam hidup. Kenapa? Karena kita hanya memikirkan saudara. Atau fokus pikiran kita pada hal-hal yang salah. Kita miss the target. Kita miss the focus. Kita salah fokus, Kalau fokus pikiran kita saudara. Kepada kekhawatiran hidup kita. Masalah kita. Persoalan kita, sakit penyakit kita. COVID kita yang saat ini. Mungkin situasi yang kita hadapi. Keuangan kita. Saudara, kita bisa mengalami tekanan dalam hidup. Tetapi kalau saudara fokus pada kekuatan Tuhan. Maka ada damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau hidup kita berharga di mata Tuhan. Yesus Kristus mati menebus dosa kita. Seharusnya ini menjadi fokus hidup kita. Kalau minggu lalu kita menerima perjamuan kudus saudara. Seharusnya kita selalu mengenang. Tuhan mau supaya kita terus mengingat karya Tuhan di kayu salib. Kenapa saudara? Ini menunjukkan kasih Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita. Saya ingat saudara,
setelah peristiwa kerusuhan Mei. Ada banyak saudara orang-orang yang mengalami penderitaan, kesusahan, kesulitan. Saya ingat saya pernah khotbah saudara yang kesaksian almarhum Insinyur Ciputra, Pak Ci. Saudara pasti tahu yang namanya Pak Ci. Ini salah seorang pengusaha, developer besar di Indonesia. Tetapi saudara ketika kerusuhan Mei 98, dia mengalami masalah, beban, persoalan yang begitu berat. Kenapa? Karena saudara tahu kan kerusuhan Mei itu bermula dari kampus Trisakti yang di seberangnya Mall Ciputra. Jadi Pak Ciputra itu punya mall dan hotel saudara yang di seberangnya kampus Trisakti. Kita semua pasti tahu. Dan ketika kerusuhan Mei terjadi saudara, terjadi pembakaran, terjadi segala macam hal, chaos saudara. Dan orang-orang mulai masuk di halaman mallnya, di halaman hotelnya, di Growol itu saudara. Waduh, panik Pak Ci dengan keluarga. Pak Ci kenal beberapa orang penting di Indonesia. Dia telepon beberapa orang penting, minta bantuan supaya dikirim pengamanan buat hotel dan mallnya. Dia telepon, dia cerita saudara. Saya dengar sendiri. Karena saya yang khotbah Pak Ci yang kesaksian setelah kerusuhan Mei. Dia bersaksi, dia telepon berapa orang penting di Indonesia. Tidak diangkat teleponnya, tidak diangkat karena semua orang pada waktu itu termasuk pejabat-pejabat kita. Ya, dalam keadaan siaga 1 di Jakarta, di Indonesia mungkin. Saudara, saya puji Tuhan. Ada anak mantunya kalau tidak salah berkata, ayo kita kumpul, kita doa. Saudara, Pak Ci ngaku sebelumnya dia gak suka berdoa. Sebelumnya gak begitu tertarik dengan masalah rohani. Bahkan dia bersaksi dulu-dulu ketika dia sukses. Ya, pendeta yang datang ke rumahnya mau berdoa. Gak tertarik untuk didoain, gak perlu. Kenapa? Kan kita biasa begitu. Ya, kalau kita lagi sukses, kita lagi hebat, kita lagi di atas, kita lagi luar biasa, cincin kita berkilauan segede jengkol, sehingga kalau orang lewat dekat-dekat kita bau jengkol, kita nggak perlu Tuhan. Tapi kalau orang udah kefefet, saudara kefefet? Saya bilang bukan kepepet lagi, kepepet tuh biasa, kefefet tuh luar biasa. Baru orang ingat Tuhan. Saudara Pak Ci berdoa. Kalau secara hitungan itu mallnya dan hotelnya pasti akan dibakar oleh massa. Kenapa? Karena halaman Mall Ciputra ada beberapa mobil yang sudah terbakar. Tinggal berapa langkah saja masuk dalam hotel dan mallnya. Saudara, ketika mereka berdoa, mereka udah pasrah. Dan apa yang terjadi saudara? Mereka dapat kabar. Para perusuh itu tiba-tiba ya seperti kayak dihalau oleh pasukan pengamanan entah dari mana. Sehingga perusuh itu keluar dari halaman hotel dan Mall Ciputra. Di situ saudara menjadi titik balik kehidupan rohani Pak Ci. Dan setelah itu dia mulai fokus sama Tuhan. Dia sering baca Alkitab, dia sering berdoa dan bersaksi di mana-mana. Sehingga saya dapat kesempatan saya khotbah Pak Ci kesaksian. Itu setelah peristiwa Mei 98. Saya percaya saudara hidup kita berharga di mata Tuhan. Mari kita fokus kepada Tuhan yang menyelamatkan kita. Mari setiap hari kita berikan waktu buat Tuhan. Mari setiap hari saudara kita bersekutu dengan Tuhan. Setiap hari kita berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Fokus kita tetap kepada Tuhan yang telah menjadi penyelamat dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua saudara, mengapa kita tidak boleh hidup dalam kekhawatiran? Tuhan Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasa saja pada jalan hidupnya. Yang kedua, kekhawatiran tidak bermanfaat dalam hidup kita. Useless, tidak bermanfaat, tidak berguna. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris ini, ungkapan yang terkenal. Worrying is like a rocking chair. It gives you something to do but doesn't get you anywhere. Kekhawatiran itu seperti kursi goyang. Memang ada sesuatu yang sepertinya ya bergerak. Tetapi saudara kita gak kemana-mana karena itu kursi goyang. Bahkan minggu lalu saudara saya mengatakan kalau orang khawatir bisa sakit. Kekhawatiran dalam hati membukukan orang. Amsal 12 ayat 25. Kalau saudara khawatir ini dia symptomsnya. Saudara susah tidur, jantung saudara berdebar. Dan saudara rasanya cepat lelah. Don Colbert dalam bukunya mengatakan ketakutan dan kekhawatiran buat orang bisa mengalami penyakit jantung, penyakit mental, kepanikan, depresi, serangan dan fobia. Buat saudara-saudara yang sedang isolasi mandiri, jangan cemas, jangan takut, jangan khawatir. Saudara punya imun jadi turun. Kalau saudara cemas, imun saudara turun.
Tapi kalau saudara menyerahkan seluruh kekhawatiran saudara kepada Tuhan. Saudara percaya kepada Tuhan yang memelihara hidup saudara. Saudara percaya kepada Tuhan yang hadir di ruang isolasi mandiri saudara. Dimanapun saudara berada saat ini. Saudara percaya ada tangan Tuhan yang memegang tangan saudara. Imun saudara secara medis itu naik. Kekhawatiran tidak bermanfaat. Tidak ada faedahnya. Ada lagi yang berkata begini saudara. Those who don't learn to fight worry die young. Orang yang tidak berjuang melawan yang namanya kekhawatiran. Mati muda. Mati muda. Jadi kekhawatiran tidak bermanfaat. Bahkan bisa menghancurkan mental dan fisik kita. Saudara-saudara, saya mau sedikit membahas tentang temperamen hidup seseorang. Jadi ternyata kalau bicara tentang kekhawatiran, kecemasan, ada temperamen yang namanya temperamen melankolis. Nah, saudara lihat khusus ya, lihat tanda panah merahnya. Ya, tanda panah merah. Temperamen melankolik atau melankolis. Saudara lihat ciri-cirinya, anxious, worried, unhappy, suspicious, serious, thoughtful. Orang-orang saudara yang hidup dalam kekhawatiran itu seringkali karena dipengaruhi oleh temperamennya. Memang ada orang yang cenderung seperti itu saudara. Ya, minggu lalu dalam khotbah saya menceritakan seorang bapak yang mau pulang ke Bandung naik kereta, ada anak muda yang bertanya kepada dia jam berapa karena anak muda ini jam tangannya ketinggalan. Saya cerita saudara minggu lalu ya. Itu tipe-tipe orang-orang yang melankolik. Orang-orang yang seperti begini saudara memang orang yang serius. Perfeksionis. Dia mau melakukan segala sesuatu itu dalam keadaan yang sempurna sehingga dia cemas. Dan orang yang seperti begini saudara yang tadi saya singgung di awal khotbah saya. Orang yang selalu memikirkan apa kata orang. Jadi dia saudara orang-orang yang biasanya ya mesti sempurna ya. Saya pernah khotbah di sebuah gereja, waktu itu saya khotbah pakai jas saudara. Itu kantong jasnya yang satu di dalam satu di luar. Sepanjang saya khotbah saudara, ini gembala yang menjadi host dalam gereja di mana saya layani. Bapak gembalanya khawatir cemas saudara terhadap penampilan saya karena kelihatannya kurang mantap. Bukan khotbah saya tapi penampilan saya. Akibatnya apa saudara? Baru beberapa menit saya khotbah tiba-tiba dia naik. Ya, dia naik ke mimbar. Saya pikir, ini ngapain nih gembala naik ke mimbar? Saya pikir dia mau interupsi khotbah saya. Tahu-tahu dia cuma benerin saya punya apa? Kantong jas. Ini gembala yang melankolik. Gembala yang melankolik saudara. Atau saudara yang melankolik, suami yang melankolik, istri yang melankolik, orang muda yang melankolik. Itu cenderung kepada kecemasan seperti Musa. Musa saudara padahal mendapatkan sebuah privilege Tuhan. Memakai Musa untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Mestinya kan keren dong. Mestinya kan bersyukur dong. Kenapa Tuhan pilih dia? Musa. Tapi Musa ketika Tuhan mengutus dia pertama kali. Sudah lihat dalam Keluaran pasal 3. Musa berkata, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan bawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa saudara orang yang cemas. Orang yang khawatir. Padahal Tuhan yang suruh. Saudara, kalau kita tadi dalam poin yang pertama. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yesus Kristus mati di kayu salib. Mengasihi kita, menebus kita. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Kenapa kita mesti khawatir saudara? Kenapa kita mesti cemas? Yang harusnya kita lakukan adalah apa saudara? Ini yang Tuhan katakan kepada Musa. Pergilah. Pergilah 2 kali. 2 kali. Pergilah. Artinya apa saudara? Banyak kali ketika orang hidup dalam kecemasan dan kekhawatiran. Ini yang terjadi saudara. Dia menjadi pasif. Dia menjadi merenung. Dia menjadi menyendiri. Dia masuk dalam kamarnya. Ya, diambil gopean 2 biji. Tahu saudara, logam 500 biji. Dia cabut jenggot. Sambil merenung dan berkata, ya nasib, mengapa begini? Dia merenungi nasibnya dan berkata, aduh kenapa gue berebut kerjaan, kena COVID. Aduh kenapa istri saya yang kena COVID, saya kena COVID. Soalnya banyak orang seperti itu. Nah, kita berkata saudara, iman tanpa perbuatan adalah mati. Tuhan berkata buat Musa, pergilah. Buat saudara yang melankolik, saya dorong saudara, jangan terlalu banyak merenung. Jangan terlalu banyak berpikir yang aneh-aneh. Tapi melangkah dengan iman. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan
berkarya yang luar biasa. Musa ketika dia melangkah, sudah lihat dalam sejarah bangsa Israel. Ini adalah pemimpin yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pertanyaan saya kepada saudara adalah, apakah kita sedang terjebak hidup di dalam kekhawatiran? Bahwa saudara yang punya usaha sedang macet, jangan hanya seperti kayak orang yang, paling menderita seluruh dunia. Mulai usaha yang baru. Saya baca ada banyak kesaksian orang-orang yang di PHK. Mulai usaha yang baru. Lebih sukses dari sebelumnya. Kalau saudara saat ini belum dapat pekerjaan. Lebih banyak kirim lamaran pekerjaan. Kalau saudara susah cari partner baru. Atau partner yang sekarang rasanya mengecewakan saudara. Tidak jujur. Ajak partner usaha baru. Kalau saudara mungkin saat ini berkata pekerjaan yang sekarang saya kerjakan. Bahwa saya tidak bisa bekerja karena keadaan pandemik ini. Ganti profesi, gak apa-apa saudara. Melangkah dengan iman. Bahwa saudara yang belum dapat jodoh. Jangan ragu-ragu. Posting terus foto saudara di Instagram. Atau di Facebook atau Facebook. Jangan takut saudara. Kenapa? Karena kita percaya saudara. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Matius 6 ayat 32 berkata, kekhawatiran itu menghinggapi, menguasai orang-orang yang tidak percaya atau mengenal Allah. Semua itu kekhawatiran hidup, kata Matius 6:32, kata Tuhan Yesus. Dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Seringkali saudara, saya mendengar kesaksian. Seringkali saya, istri, kami sekeluarga dengan Gabriel mengalami banyak hal yang sebenarnya saudara kami belum sempat doakan, tapi Tuhan sudah menyediakan. Seperti kayak kita di gereja saudara, ya kalau boleh sedikit bersaksi saudara, waktu mulai pandemik tahun lalu, jujur aja saudara, kami itu penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran. Kayak gimana ya? Gimana mau menghadapi pandemik? Pelayanan yang seperti apa ya? Gimana pelayanan pengembalaan? Gimana pelayanan? Kami punya peralatan sangat terbatas, saudara. Saudara pasti ingat. Di awal-awal, kalau saudara lihat channel YouTube ini, saudara, di awal-awal itu Maret ya. Kalau nggak salah minggu ke-4, minggu ke-5 kita mulai ibadah online. Itu berantakan. Ya kita nggak ngerti ini, kami punya tim ini, kita nggak tahu, saudara. Tapi puji Tuhan. Ya Tuhan kirim orang-orang yang ngerti. Anak-anak muda di gereja. Ya, anak-anak youth MP yang jadi tulang punggung. Saya gak ngerti gini-gini. Saya pun juga termasuk saudara. Orang yang awam banget gak ngerti apa-apa. Soal begini. Saudara jangan tanya kalau saudara peralatan begini-begini. Ini bukan barang murah saudara. Tapi puji Tuhan. Tuhan sediakan. Kalau kita lakukan semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kalau hidup kita sungguh-sungguh untuk kemuliaannya. Tuhan pasti pimpin hidup kita. Kalau saudara bekerja berusaha. Saudara menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, menjadi orang muda. Yang hidup saudara fokus saudara hanya untuk Tuhan. Saudara akan melihat sebuah karya Tuhan yang luar biasa. Menjadi Yehovah Jireh dalam hidup kita. Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Karena dia tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga saudara. Mengapa kita tidak boleh hidup dalam kekhawatiran? Karena masalah kekhawatiran akan selalu ada dalam kehidupan kita. Matius 6 ayat 34 Tuhan Yesus berkata begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Masalah kekhawatiran akan selalu ada dalam kehidupan kita. Terjemahan bahasa Indonesianya sehari-hari. Terjemahan BIS bahasa Indonesia sehari-hari. Terjemahan bahasa Indonesia yang lebih mudah kita pahami. Menerjemahkan begini. Oleh sebab itu janganlah khawatir tentang hari besok. Sebab besok ada lagi kekhawatirannya sendiri. Hari ini sudah cukup kesusahannya. Tidak usah ditambah lagi. Sekarang ada orang yang berkata. Mari kita melatih hidup berdampingan dengan yang namanya corona. Orang bertanya sampai kapan nih namanya virus corona nih akan tuntas habis. Ternyata saudara para pakar berkata bahwa yang namanya kehidupan manusia tidak lepas dari berbagai macam virus. Saudara boleh membaca berbagai macam cerita literatur. Kita sudah mengalami namanya pandemi di seluruh dunia saudara.
Jadi artinya apa saudara? Kita harus terus menghadapi yang namanya hidup di dunia ini. Karena hidup di dunia ini ya hidup yang saat ini kita alami bukan hidup yang ideal. Karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa saudara. Tetapi saudara, dalam kehidupan kita harus belajar bahwa masalah juga bukan hanya masalah virus. Masalah hidup itu selalu ada. Ya, kalau orang berkata sama saya, Pak, saya gak punya masalah dalam hidup. Saudara udah gak nginjak bumi. Jangan-jangan saudara sedang berada di dunia yang lain. Selama saudara masih menginjakkan kaki saudara di atas muka bumi ini, saudara masih makan nasi, tahu, cempe, masalah itu pasti ada. Saudara, artinya apa? Begini saudara, kenapa Tuhan Yesus katakan begini? Sebab besok ada lagi kekhawatirannya sendiri. Saudara lihat nih diagram ini, gambaran ini. Saudara lihat gambaran ini. Tubuh kita is present. Kita hidup pada masa kini. Tapi bagaimana pikiran kita, is your mind, berada di masa depan atau di masa lalu? Tadi saya singgung saudara, kekhawatiran kita seringkali dikaitkan dengan masa lalu. Sehingga kita hidup dalam masa kini, tetapi pikiran kita dikuasai oleh masa lalu. Sehingga kita hidup dalam kecemasan. Nah, kekhawatiran itu saudara berkaitan dengan masa depan. Sudah lihat lagi nih definisi kekhawatiran. Kekhawatiran itu perasaan takut, gelisah, cemas terhadap satu hal yang sebenarnya pada masa depan. Berkaitan dengan masa depan hidup kita yang belum diketahui dengan pasti. Sehingga akibatnya saudara kita gak bisa mengalami damai sejahtera. Kalau orang hidupnya dikuasai oleh kekhawatiran, kecemasan, dia tidak bisa menikmati hidup. Kita seringkali cemas saudara. Gimana pendidikan anak kita, gimana usaha kita ke depan. Bahkan ada rekan hamba Tuhan nyinggung, ngomong sama saya, curhat. Gimana nih masa depan pelayanan kita? Sudah ada semacam kayak seminar dialog. Gimana nih kita mengantisipasi situasi yang seperti begini? Orang berharap 2021 selesai masalah pandemi, tapi ternyata masih berkelanjutan. Bahkan kita masuk dalam satu situasi yang dikatakan lebih worse dari kemarin bulan Januari atau Februari itu saudara. Tetapi saudara, mari ya kita hidup pada masa kini. Apa artinya saudara? Artinya mari kita deal apa yang kita hadapi saat ini. Jangan kita dikuasai oleh kekhawatiran dari masa depan. Ini yang saya mau katakan begini. Ini saya mau katakan. Hidup dalam kekhawatiran tidak mungkin dapat menikmati makanan yang enak. Karena walaupun sudah makan lagi makanan yang enak, mikirin besok ini. Saya suka cerita begini. Dulu waktu saya ada punya tim pelayanan konsultasi pengembangan gereja. Saya ingat saudara ada tim ya dengan teman-teman, ada Pak Tony Linggi, ada Pak Isya, ada Pak Andreas dari teman-teman GB Eklesia waktu itu. GB Eklesia, gembalanya Pak Pendeta Hengkiso mempercayakan saya dengan teman-teman ini menjadi tim konsultasi di gereja. Jadi setiap minggu kami rapat. Dan Pak Tony suka ngajak rapat sambil makan gitu. Dan kalau Pak Tony Linggi ngajak makan itu makanannya tuh enak-enak. Tapi jujur aja susah. Karena kami tuh lagi mikirin tentang masalah gereja, masalah ini. Karena kan kalau tim konsultasi itu mesti memberikan solusi. Memberikan pemikiran. Kita mesti mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapi gereja pada masa kini. Jujur aja saudara. Itu makanan enak jadi gak enak. Gak dinikmati karena sementara makan pikirannya tuh lagi kemana-mana. Pikirannya lagi penuh. Begitu juga hidup kita saat ini saudara. Saya mau baca satu ungkapan. Learn from the past. Prepare for the future. Live in the present. Kenapa saudara? Karena seringkali kekhawatiran kita gak pernah jadi kenyataan. Mark Twain, seorang sastrawan hebat berkata, I've had a lot of worries in my life. Most of which never happen. Saya suka mengajarkan buat jemaat ini rumus hidup. A ditambah B sama dengan C. A adalah the actual event, activity, adversity. A adalah kejadian dalam hidup. Kejadian nyata. Kegiatan dalam hidup. Musuh tantangan dalam hidup. B adalah the belief system. Keyakinan kita. C adalah the consequential feeling. Perasaan yang kita dapatkan. Para psikolog menemukan yang namanya cognitive ABC. Seligman dan para profesor dalam bidang ilmu kejiwaan menemukan. Banyak orang beliefsnya yang salah. Contoh di sini ada orang yang ditolak jadi anggota paduan suara. Langsung dia punya belief, I have a terrible voice. I'm never going to be any good at singing.
Langsung konsekuensinya adalah feel sad, give up on practicing singing. Ada banyak orang zaman sekarang saudara beliefnya salah. Dan firman Tuhan katakan, inilah keyakinan yang harus kita miliki. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata carilah itu perintah yang harus selalu dilakukan. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu. Dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain, yaitu apa? Masalah kebutuhan hidup kita. Tuhan tahu kebutuhan hidup kita. Akan diberikan Allah juga kepadamu. Saya mau kutip ungkapan saudara dari Conrad Hilton, pemilik bisnis hotel yang besar di dunia. Dia pernah mengalami yang namanya The Great Depression tahun 30-an. Usahanya hancur. Tapi ibunya saudara memberikan nasihat buat Conrad Hilton. Untuk apa? Berdoa. Menghadapi situasi yang sulit, berdoa. Percaya kepada Tuhan. Rubah fokus bukan kepada hutangnya. Bukan kepada bisnisnya yang kolaps. Tapi kepada Tuhan. Saudara, ini kalimatnya. Worrying has never solved anything yet. Prayer, thought, action, yes. Just worrying, no. Saudara, kalau seorang pengusaha besar Conrad Hilton yang survive dari situasi yang disebut dengan The Great Depression yang pernah melanda ekonomi Amerika Serikat. Dia bisa survive karena dia percaya sama doa dan tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Saya mendorong jemaat Tuhan. Apa saudara? Kita tidak boleh hidup dalam kekhawatiran. Saya mendorong jemaat Tuhan. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Kenapa? Karena 3 hal yang kita pelajari. Hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus mati menebus dosa kita. Manusia yang berdosa dikasihinya. Yang kedua saudara, karena yang namanya kekhawatiran tidak bermanfaat dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kekhawatiran saudara selalu ada. Kenapa? Karena masalah hidup kita selalu ada. Tetapi kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama saudara, kita berdoa. Kita berdoa saudara. Saya tidak tahu masalah yang saudara hadapi pada saat ini. Saya tidak tahu pergumulan saudara saat ini. Saya tidak tahu kondisi keuangan saudara. Saya tidak tahu persoalan yang saudara hadapi. Saya tidak tahu kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, ketakutan yang saudara hadapi pada saat ini. Tapi satu perkara yang saya tahu adalah apa? Firman Tuhan pasti digenapi buat setiap kita yang percaya kepadanya. Kalau Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Mari kita fokus kepada Tuhan. Maka Tuhan memelihara hidup kita. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan kita. Marilah kita sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, angkat tangan saudara. Sebagai tanda, saudara fokus kepada Tuhan. Saudara mengarahkan hati dan hidup saudara kepada Tuhan. Ketika saudara mengangkat tangan saudara, serahkanlah kekhawatiran saudara kepada Tuhan. Apa yang ada di tangan saudara saat ini? Masalah sakit penyakit. Saudara saat ini sedang mengalami yang namanya isolasi mandiri. Saudara baru kena PHK. Saudara mungkin saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Saudara punya hutang piutang yang belum terselesaikan. Masalah kebutuhan hidup saudara. Ada tangan saudara saat ini. Sekarang serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir dan melihat hati saudara saat ini. Bapa, Engkau melihat setiap anak-anakmu yang mengangkat tangan. Ada suami yang mengangkat tangan, ada istri yang mengangkat tangan, ada orang tua yang mengangkat tangan, ada orang muda yang mengangkat tangan, ada di antara kami yang sakit mengangkat tangan, ada di antara kami yang punya masalah keuangan mengangkat tangan, ada di antara kami yang punya masalah pribadi mengangkat tangan. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Engkau Tuhan yang memberikan kami hidup yang kekal. Kalau hidup yang Kau berikan buat kami, apalagi hidup yang saat ini yang sebenarnya hanya bersifat sementara ini, Tuhan pasti menolong kami, menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Hamba berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus, bila setiap kami percaya, setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah ini percaya sungguh-sungguh. Pada saat kami mengangkat tangan kami, ada tangan Tuhan yang menolong kami. Sehingga setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami punya kebutuhan Tuhan cukupi. Bahkan Tuhan jadikan kami diberkati dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Bapa kami terus berdoa untuk saudara kami yang saat ini terbaring sakit. Harus menjalani isolasi mandiri. Akibat dari
terpapar COVID-19. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi. Pertolongan Tuhan terjadi. Imun kami semakin naik. Dan kami cepat sembuhnya dalam nama Tuhan Yesus. Saudara kami yang saat ini sedang mengalami juga sakit yang cukup serius. Kami percaya oleh bilur Tuhan Yesus kami disembuhkan. Mungkin ada antara kami orang-orang yang kami kasih sedang terbaring sakit di rumah sakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan, keajaiban dari Tuhan terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur Bapa untuk saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami berdoa untuk saudara Alex Kamarudin, saudara Gabriel Hosea, saudara Hendrawan Lo, Bapak Hendrawan Lo, Bapak Sabur Samili, Ibu Yulia Lim, Ibu Popi Yolanda, saudara Jeffrey Aje, adik Jevanya Kori Margaret. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu ini yang berulang tahun sepanjang minggu ini, supaya penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, pelindungan Tuhan, keajaiban Tuhan menyertai hidup-hidup mereka dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk situasi yang kami harus hadapi, walaupun saat ini keadaan masih berat, tapi kami percaya Shalom yang dari Tuhan ada atas bangsa kami. Dan kami mau berkata dengan iman bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia. Kami berdoa Bapak untuk para tenaga medis yang sedang berjuang di garis depan penanganan COVID-19. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan perlindungan. Tuhan memberikan semangat terus untuk melayani pasien-pasien yang terpapar COVID-19. Kami bersyukur juga Tuhan untuk persembahan dari anak-anak-Mu, dari jemaat-Mu Tuhan yang dibawa ke dalam hadirat Tuhan. Bersyukur Tuhan karena ada jemaat Tuhan yang mengembalikan milik Tuhan, yaitu persepuluhan. Persembahan pelayanan, persembahan Peduli Diakonia, persembahan misi, persembahan sponsorship Seminari Bethel. Tuhan Engkau memberkati persembahan anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan menguruskannya dan dipakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, dan kami mohon berkat khusus dari Bapa di surga. Mari jemaat Tuhan angkat tangan saudara sekali lagi dalam hadirat Tuhan. Dan percaya apa yang kita telah serahkan kepada Tuhan, kekhawatiran hidup kita, semuanya Tuhan kerjakan dengan caranya yang ajaib. Haleluya, puji Tuhan. Aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan, pimpinan dan pengurapan, kepenuhan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara pasti diberkati Tuhan dalam ibadah pada saat ini. Kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan segala kekhawatiran kita, masalah, pergumulan, bahkan sakit penyakit kita. Amen. Kita percaya Tuhan penolong kita sanggup memberikan kita kemenangan dan kekuatan. Puji Tuhan, terima kasih untuk Yesus Abraham yang sudah memberkati puji kita Tuhan. dalam pujian. Terima kasih Yesus Abraham. Pasti semua diberkati. Ya, puji Tuhan. Tetap semangat, tetap di dalam hadirat Tuhan karena Amen. itulah kekuatan kita. Amin. Kita bertemu lagi minggu depan, tetap mengikuti prokes, dukung program pemerintah PPKM darurat ya, Det. Ya, harus menjalankan prokes dengan ketat dalam situasi yang seperti ini. Puji Tuhan, tetap semangat, stay healthy, dan God bless you. Have a blessed Sunday. Shalom. Working in this place, I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here,
never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working.